TV Peduli dimanapun Anda berada, senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Sutu Nasana. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi terkait BMKG Makassar menyatakan beberapa waktu ini Selat Makassar termasuk perairan Parepare dalam kondisi buruk. Diperkirakan gelombang dapat mencapai ketinggian 4 meter. Olehnya itu KSOP menghimbau kepada nelayan dan nahkoda kapal agar berhati-hati ketika melaut. Kantor Otoritas Pelabuhan Kota Parepare menghimbau kepada nelayan dan kapal agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di laut. KSOP Parepare saat ini terus gencar menyampaikan imbauan mengingat cuaca di perairan Selat Makassar, khususnya perairan Parepare dan sekitarnya yang sedang dalam kondisi ekstrim. Hal tersebut disampaikan Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Otoritas Pelabuhan Parepare Kapten Sahrun. Ia mengatakan, meski saat ini cuaca ekstrim yang tidak menentu, dirinya tetap menghimbau kepada para nahkoda dan khususnya para nelayan agar tetap waspada dengan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Saat ini telah ada peringatan gelombang tinggi dari BMKG Makassar yang menyatakan adanya gelombang tinggi yang terjadi di perairan Selat Makassar bagian selatan yang tingginya mencapai 2 hingga 4 meter. Untuk itu, ia pun menghimbau kepada nelayan dan kapal agar tetap berhati-hati mengingat cuaca yang tidak menentu. Sementara untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap pemberangkatan kapal, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk selalu mengetahui kondisi laut. Sementara untuk nelayan, ia menghimbau untuk selalu memantau cuaca sebelum berangkat beraktivitas melaut. Jadi untuk ketahuan semua masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Kota Parepare, jadi sesuai dengan informasi dari BMKG Makassar, kami selalu berkoordinasi setiap keberangkatan kapal. Jadi memang beberapa hari yang lalu, minggu kemarin itu ada ketinggian gelombang 2-4 meter. Cuma itu terjadi di wilayah Selat Makassar bagian selatan. Nah, untuk kita yang di sini kan kebanyakan kapal-kapal yang berlayar dari Parepare ke Kalimantan. Nah, itu kita ke sana agak alhamdulillah aman. Nah, cuma untuk himbauan mungkin khusus kapal-kapal yang kapal nelayan, karena mereka kan di laut kita tidak tahu dia di mana mencari, agar supaya kalau bisa menghindari bagian Selat Makassar bagian selatan. Ya. Untuk dari KSOP sendiri apa upaya-upaya yang dilakukan, Pak? Sudah kita kasih himbauan ke perusahaan pelayaran, terus kita juga hubungi nakoda-nakoda. Pertama melaporkan ketika di laut ada cuaca buruk. Kemudian kita juga himbau supaya berhati-hati sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG. Kita sampaikan, kita sudah sosialisasikan juga. Cuma yang kendala ini kan kadang-kadang kapal-kapal nelayan. Nah, itu yang tidak terpantau sehingga mereka seenaknya keluar. Kami mohon kepada masyarakat yang mungkin di sekitar pesisir yang mencari rezeki untuk melaut, tolonglah supaya memperhatikan cuaca. Iya. Karena memang cuaca akhir-akhir ini sering berubah. Iya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pada kegiatan musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Kampung Pisang, beberapa usulan dari musrenbang ini menjadi prioritas yang nantinya akan dicanangkan pada RKPD Kota Parepare tahun 2022. Di antaranya terkait pembenahan drainase. Pemerintah Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kota Parepare tahun 2022 di Aula Kantor Kelurahan pada Kamis 4 Februari 2021 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tema musrenbang tahun ini terkait penguatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan SDM dalam upaya peningkatan daya saing daerah. Musrenbang tersebut dihadiri Lurah Kampung Pisang, Kasih Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Pisang, tim dari Bapeda, Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, Babinsa, dan Babin Kamtipmas.
Kasih Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Hasbi Madani mengungkapkan ada beberapa usulan prioritas masyarakat dalam musrenbang ini. Di antaranya adalah terkait pembenahan drainase dan beberapa warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Kita prioritaskan itu ada beberapa infrastruktur bidang sarana prasarana ini yang akan kita prioritaskan dulu karena masih ada drainase yang perlu direnovasi. Di samping itu ada juga bantuan yang warga yang tidak pernah tersentuh sama sekali, yang itu akan kita prioritaskan dulu. Warga yang sudah pernah otomatis kita akan mencatat dulu, dan kita akan prioritaskan yang belum pernah menerima sama sekali. Sehari sebelumnya, pemerintah Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang juga telah melaksanakan musrenbang berlangsung terbatas sesuai protokol kesehatan. Menurut Lurah Ujung Baru Andi Nurpati, usulan yang paling prioritas di daerahnya adalah pembangunan fisik dan sarana prasarana wilayah, terutama perbaikan drainase yang menyebabkan longsor di RW 09 RT 01 yang memang menjadi perhatian dan prioritas karena bersifat mendesak. Jika dibiarkan bisa menimbulkan kerugian bagi warga, terutama mengancam keselamatan jiwa warga. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi dalam kondisi pandemi. Atas dasar tersebut, pada Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah 2022, Lurah Lapakde akan lebih memprioritaskan program penguatan bagi pelaku UMKM agar geliat ekonomi dapat kembali bangkit. Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD tahun 2022 tingkat Kelurahan Lapakde resmi dibuka oleh Lurah Lapakde Sri Meriani pada Rabu 3 Februari 2021 di kantor Kelurahan Lapakde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Musrenbang tingkat kelurahan ini dihadiri oleh pihak dari Bapeda, Kecamatan Ujung, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, musrenbang yang digelar tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya pembatasan peserta yang hadir dan hanya diikuti oleh RT dan RW sekelurahan Lapakde. Musrenbang tahun ini mengangkat tema penguatan inovasi daerah dan sumber daya aparatur serta pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan data saing daerah. Lurah Lapakde Sri Meriani mengatakan, untuk musrenbang tahun ini, pemerintah kelurahan akan lebih memprioritaskan usulan tahun kemarin dari para ketua RT dan selanjutnya untuk mendukung program Wali Kota Parepare tentang pemulihan ekonomi, pemerintah kelurahan akan memprogramkan penguatan UMKM yang ada di wilayah Lapakde yang nantinya akan diakomodir pada anggaran pagu wilayah dan pagu sektoral dari SKPD Kota Parepare. Hari ini untuk tanggal 3 Kelurahan Lapakde mendapatkan jadwal melakukan musrenbang untuk 2020, yang mana prosesnya tadi telah bersama-sama kita saksikan. Masing-masing para RW yang mengusulkan kegiatan untuk kegiatan tahun 2020 itu terjabarkan di atas, di mana prioritas kegiatan yang tahun kemarin itu menjadi usulan prioritas, dan selanjutnya mendukung program Wali Kota Parepare Bapak Dr. Haji Muhammad Tovan Pawe SHMH tentang pemulihan ekonomi. Nah, ini menjadi catatan tersendiri karena di wilayah kami ada beberapa usaha kecil menengah yang sementara kami prioritaskan. Contoh pembuatan jahe, ada pembuatan tas, kembang dan sebagainya. Ini sudah terakomodir untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pagu wilayah dan pagu sektoral yang ada di masing-masing SKPD. Oke. Ini tadi kan pandemi Ibu ya? Iya. Itu bagaimana tadi prosesnya? Iya. Karena masa pandemi sekarang yang melanda dunia, kami tetap mematuhi protokol kesehatan berdasarkan surat edaran. Undangan yang kami edarkan itu sebanyak 15 undangan, dan yang hadir tadi perwakilan RW dan ada dari Bapeda dari kecamatan. Seperti itu, sehingga kami mengharapkan terkhusus untuk masyarakat yang ada di wilayah Parepare, terlebih lagi di wilayah Kelurahan Lapakde, patuhi protokol COVID, bantu pemerintah bersama-sama memutus mata rantai virus corona, hindari kerumunan, jaga jarak, sesering mungkin cuci tangan, dan mobilisasi dikurangi, seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, Kementerian Agama Kota Parepare menggelar rapat koordinasi sebagai langkah persiapan kedatangan rombongan tim peduli Sulbar kantor wilayah Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya akan transit di Parepare dalam perjalanan ke Mamuju. Kementerian Agama Kota Parepare melaksanakan rapat koordinasi membahas persiapan kedatangan rombongan tim peduli Sulbar kantor wilayah Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya akan melakukan transit di kantor Kemenak Parepare pada Jumat tanggal 5 Februari 2021 besok. Rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Kantor Kemenak Parepare pada Rabu 3 Februari 2021. Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Kemenak Parepare Dr. Haji Abdul Ghaffar didampingi Kasubag TU Dr. Andes Haji Muhammad Amin Iskandar. Kepala Kantor Kemenak Parepare Dr. Haji Abdul Ghaffar mengatakan tim peduli Sulbar Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan rencananya akan melakukan perjalanan ke Mamuju untuk menyerahkan bantuan tahap kedua kepada korban gempa Sulawesi Barat bersama rombongan tim peduli Sulbar dari Kantor Kemenak Republik Indonesia. Namun rombongan tersebut rencananya akan singgah di Parepare untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Rapat koordinasi untuk persiapan kedatangan tim dari Jakarta untuk tim tanggap darurat bencana yang akan berangkat ke Sulawesi Barat pada hari Jumat. Jadi mempunyai nanti teman-teman dari Kementerian Agama dan beberapa Kementerian Agama kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan di Kota Parepare. Tapi bukan titik kumpul bagaimana ya, cuma numpang saja lewat di sini untuk isoma berlanjut. Ya, jadi bukan secara berkumpul secara keseluruhan, tetapi tetap kita patuhi protokol kesehatan. Untuk sementara memang dari yang jelas ada rombongan dari pusat. Apakah kemungkinannya dia langsung dari pusat menuju Sulbar melalui darat? Tapi yang jelas pakai kanwil beserta rombongan melalui darat. Tetap kita menunggu di sini. Maka kanwil itu hari Jumat sudah tiba di sini sekitar sore, kemungkinan malam sudah bergeser langsung ke Sulbar. Bersama bantuan untuk sementara saya lihat 7 mobil truk ditambah dana yang belum tahu sampai sekarang sudah berapa jumlahnya akan di Sulbar. Andi TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, selain memberikan edukasi terkait meminimalisir penularan virus corona dan penerapan protokol kesehatan, Kecamatan Bacukiki Barat juga melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah rumah makan yang kerap kali menjadi titik keramaian. Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah rumah makan yang ada di wilayahnya. Camat Bacukiki Barat Fitriani berharap kegiatan penyemprotan disinfektan dapat memutus penyebaran COVID-19 di Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat. Fitriani menambahkan, selain penyemprotan disinfektan, pihaknya juga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami mengadakan edukasi di rumah makan di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, sekaligus dalam penerapan disinfektan di rumah makan yang ada di Bacukiki Barat. Untuk itu kami bersama Forkopimda dalam hal ini pihak kecamatan dan Ramil, Kapolsek, Kelurahan dan Puskesmas fokus melakukan penanganan dan pencegahan untuk virus COVID-19. Sedikit harapan terkait kegiatan ini di kecamatan. Harapan kami tentunya agar teman-teman kami khususnya yang mempunyai usaha makan, warung dan tentunya silih berganti orang datang itu dapat tetap mengedepankan protokol kesehatan dan juga tetap menjaga pola hidup sehat bagi pemilik usaha. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kecamatan Bacukiki Barat dalam memutus mata rantai COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai langkah awal dalam mempersiapkan diri dalam ajang Lomba Pasar Aman, rapat koordinasi digelar oleh Dinas Perdagangan bersama Satuan Perangkat Kerja terkait. Pasar Sumpang Minangai disiapkan pemerintah kota dalam ajang tersebut.
Pemerintah Kota Parepare kini tengah mempersiapkan Pasar Sumpang Minangai, Kecamatan Bajo Kiki Barat untuk meraih yang terbaik di tingkat nasional dalam ajang Lomba Pasar Aman. Hal itu terlihat saat digelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hasan Ginca SEMM bersama satuan perangkat kerja terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PKP, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kominfo di ruang Kepala Pasar Sumpang Minangai, guna menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Kota Makassar pada Kamis 4 Februari 2021. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI beberapa waktu lalu mengatakan Pasar Sumpang Minangai ini memang dipersiapkan pemerintah Kota Parepare untuk mengikuti Lomba Pasar Aman tingkat nasional mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Pasar Sumpang itu adalah salah satu pasar di Kota Parepare yang diusulkan pemerintah Kota Parepare untuk mengikuti Lomba Pasar Sehat dan Aman di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi kami, pemerintah Kota Parepare, optimis bahwa sesungguhnya capaian yang telah dipersiapkan oleh Pasar Sumpang Kota Parepare itu kami perkirakan bisa malah pada tingkat mewakili Sulawesi Selatan, dan itu tidak menutup kemungkinan dengan capaian dan raihan prestasi yang selama ini sudah disiapkan telah dicapai oleh Pasar Sumpang. Mulai kita terapkan dengan sistem digitalisasi, ada SNI-nya, ada pemeriksaan rutin sampel barang yang dijual, kemudian ada sosialisasi kepada para penjual dan pembeli terkait dengan pasar sehat dan aman dari bahan-bahan berbahaya. Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare Rahim SH mengatakan rapat ini dimaksudkan untuk menjalin koordinasi dengan instansi terkait dengan harapan Pasar Sumpang ini bisa meraih yang terbaik di tingkat nasional. Untuk kegiatan ini makanya diundang para masing-masing stakeholder atau dinas yang terkait untuk melakukan koordinasi secara intens bagaimana sehingga program atau kegiatan kita dalam meraih pasar aman award di tingkat nasional itu bisa dapat tercapai. Jadi kesiapan-kesiapan dalam hal koordinasi ini masing-masing leading sektornya itu akan dibebani dan kita akan berkolaborasi untuk menyesuaikan, memaksimalkan bagaimana menjadi pasar aman dalam hal Pasar Sumpang meraih pasar aman award di tingkat nasional. Saya rasa seperti itu. Sehingga melalui rapat koordinasi ini, lomba pasar percontohan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mendorong semangat dan kreativitas partisipasi komunitas pasar untuk mengambil peran lebih besar dalam mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, karena dianggap memiliki daya tarik, Pasar Sumpang Minangai terpilih mewakili Kota Parepare ikut serta pada perlombaan pasar aman tingkat nasional. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Baru-baru ini, pemerintah Kota Parepare melakukan rapat tim terkait kesiapan menghadapi penilaian lomba pasar aman yang dijadwalkan pada bulan ini. Rapat yang dilaksanakan di kantor UPTD Pasar Sumpang Minangai ini melibatkan sejumlah SKPD, di antaranya Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Budi Rusdi yang ditemui usai rapat menjelaskan sejumlah persiapan yang dilakukan pihaknya dalam menghadapi perlombaan tersebut. Lingkungan hidup Kota Parepare kebetulan yang menjadi permasalahan untuk yang kami atasi di sini adalah permasalahan limbah. Dan kita ketahui bersama bahwa limbah yang ada di pasar itu adalah limbah padat dan limbah cair. Sehingga kami harus membuatkan semacam standar operasional prosedur terkait masalah bagaimana penanganan limbah padat, khususnya masalah sampah-sampah yang dihasilkan di pasar ini. Dan yang kedua, terkait masalah limbah cair, kami juga akan berupaya memfasilitasi secara teknis pasar ini untuk membuatkan satu instalasi pengolahan air limbah. Sehingga dengan demikian, limbah cair yang dihasilkan dari pasar ini itu tidak kemana-mana lagi, tapi dia masuk di dalam satu instalasi pengolahan air limbah sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar pasar. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini. Sehingga pada saat penilaian Pasar Sumpang ini betul-betul sudah siap
termasuk siap dalam pengentasan persoalan-persoalan limbah. Dari hasil rapat, persentase kesiapan dalam menghadapi perlombaan pasar aman sudah mencapai 90%. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare. Hasan Ginceng ditemui tim TV Peduli mengungkapkan alasan dipilihnya Pasar Sumpang Minangai pada perlombaan pasar aman tingkat nasional. Salah satunya daya tarik wisata yang terdapat di pasar ini. Kalau kesiapan tim tadi sudah 90%. Ya, sisa mau cetak benar, sudah mau cetak baleho. Ini alatnya, ini sementara kita wawancara ini datang alat dari salah satu SKPD untuk ditempati uji petik. Ini punya spesifik tersendiri karena pasar ini kan kita combine dengan pasar bernuansa wisata. Jadi masyarakat yang datang di sini, apakah masyarakat Kota Parepare atau di luar Kota Parepare yang ingin berbelanja bisa menikmati indahnya Solo Kerajaan, atau bahkan bisa naik di perahu yang disiapkan oleh DKUP. Jadi kita ada ciri khas tersendiri, yaitu pasar dikombin dengan wisata. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dinas Lingkungan Hidup Parepare siap mendukung Pasar Sumpang di ajang pasar aman tingkat nasional dengan berkoordinasi dengan pengelola pasar terkait pengelolaan limbah. Berikut liputan selengkapnya. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang bersih, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare siap mensupport Pasar Sumpang Minangai Kota Parepare dalam mengikuti ajang lomba pasar aman dan sehat dari bahan berbahaya tingkat nasional. Untuk itu pihaknya akan memaksimalkan mengatasi permasalahan limbah yang ada di pasar tersebut, baik limbah padat maupun limbah domestik atau limbah cair, dengan mengkoordinasikan kepada para pengelola pasar bagaimana mengelola limbah padat dengan baik dan benar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Budi Rusdi usai mengikuti rapat koordinasi di Pasar Sumpang Minangai pada Kamis 4 Februari 2021. Kita akan persiapkan SOP ini tujuannya sebenarnya agar semua masyarakat yang ada di wilayah pasar ini akan paham bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang ada, termasuk juga bagaimana penanganan limbah cair yang akan kita lakukan di Pasar Sumpang Minangai. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sutun Hasan. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.